Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di 1 Petrus pasal pertama ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini tentang karya penebusan Allah, manusia yang ditebus bukan dengan cara yang bisa dinilai oleh manusia, dengan emas, dengan uang, dengan perak, tetapi manusia ditebus dengan barang yang tak ternilai harganya, dengan anak satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah manusia ditebus dengan cara yang sangat mahal. Itu karena memang manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Namun kita harus mampu membedakan berharga di mata Tuhan itu berbeda dengan berharga di mata manusia. Namun kita sebagai manusia harus selalu melihat ada apa sebenarnya dalam diri manusia itu, sehingga Allah begitu mengasihi manusia itu. Bahkan jika kita melihat Alkitab, manusia itu selalu menolak. Ketika Tuhan mengasihi, manusia datang, tapi manusia juga menjauh. Tetapi Tuhan tetap mengasihi. Ada apa? Sehingga manusia itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, jika kita melihat cara pandang manusia, seseorang akan berharga, akan punya nilai yang sangat tinggi jika orang itu memiliki kualitas. Jika dia memiliki wajah yang tampan atau wajah yang cantik, dia akan berharga. Dia akan diikuti banyak orang, dia akan dilihat oleh banyak orang karena kecantikannya memiliki nilai yang sangat tinggi. Ketika seseorang memiliki suara yang sangat bagus, maka nilainya pun akan besar, berharga, akan dibeli oleh orang lain suara yang sangat mahal itu. Demikianlah kita melihat banyak kemampuan-kemampuan seseorang yang membuat dia sangat berharga di hadapan sesamanya. Namun perlahan ketika kecantikan ini pun memudar, ketika suara yang indah ini pun semakin memudar, ketika kepintaran ini pun, keahlian ini pun berkurang, nilainya pun, harganya pun akan semakin menurun. Demikian kita melihat para pemain sepak bola, dia akan menjadi pemain bintang pada masanya dan dilihat banyak orang, diikuti banyak orang. Tetapi akan tiba masanya, dia akan semakin surut dan mungkin akan hilang. Demikianlah manusia yang berharga dalam sudut pandang manusia. Tetapi kita selalu diarahkan bagaimana manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Bahwa bagi Tuhan siapapun orangnya, dia itu berharga. Bagaimanapun bentuk fisiknya, dia berharga bagi Tuhan. Karena memang di dalam diri setiap orang ada anugerah-anugerah terindah, ada berkat rancangan-rancangan yang indah dalam dirinya, ada tujuan hidup yang sangat baik. Sehingga kita dalam melihat sesama manusia, mari melihat dari sudut pandang Tuhan. Bagi orang lain mungkin dia tidak berharga, tapi bagi Tuhan dia berharga. Bagi kita seakan-akan orang ini tidak begitu penting sehingga kita tidak mau bersahabat dengan dia, tetapi kita ingat bagi Tuhan dia berharga. Kita contohkan seorang anak yang sangat berharga bagi orang tuanya, maka orang tua akan melakukan segala hal demi masa depan anaknya. Mungkin tidak semua orang tua dengan mudahnya menyekolahkan anaknya. Ada saja orang tua yang harus bekerja mulai dari pagi sampai sore hari, bahkan sampai malam hari, hanya untuk mencari sesuap nasi, hanya untuk mencari sedikit uang.
demi pendidikan anaknya. Dia mengorbankan kesehatannya, waktunya, masa-masa dewasanya bersama teman-temannya. Makanan yang seharusnya bisa dia makan tetapi dia sisihkan hanya untuk sekolah anaknya. Yang seharusnya bisa makan enak tetapi dia lupakan makan seadanya daripada anakku nanti tidak sekolah. Demikianlah kita melihat betapa besarnya usaha orang tua, karena bagi mereka anak itu sangat berharga. Demikianlah banyak anak yang sukses ketika melihat usaha orang tua, termotivasi karena melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena anak itu menyadari, berarti aku sangat berharga bagi orang tuaku. Tetapi ada juga mungkin anak yang tidak pernah peduli terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Seakan-akan masa sekolah, masa remaja itu masa untuk melakukan apa yang ku mau. Tentunya setiap orang tua yang sudah bersusah payah menyekolahkan anaknya akan sangat tersayat hatinya ketika melihat anaknya gagal, tidak sekolah dengan baik, sekolahnya, pendidikannya amburadul, masa depannya rusak. Seakan-akan orang tua akan mengatakan, aku gagal Tuhan. Demikianlah mungkin kita melihat kemarahan Tuhan yang terjadi di perjanjian lama zaman Nuh, Sodom dan Gomora dan banyak kisah lainnya. Karena Tuhan tidak menginginkan manusia yang Tuhan ciptakan itu menjadi rusak. Sehingga Tuhan akan menyingkirkan orang-orang yang seakan-akan menjadi perusak bagi ciptaannya. Demikianlah kita menyadari ketika kita diingatkan dalam masa-masa Paskah beberapa hari yang lalu, kita melihat karya Tuhan penyelamatan yang sangat besar. Berarti kita ini berharga. Di dalam diri kita ini ada anugerah yang sangat besar yang Tuhan titipkan. Ada rancangan yang indah yang Tuhan buat sehingga kehidupan kita berharga. Oleh karena itu, janganlah kiranya hidup kita ini tanpa tujuan. Atau seperti mereka yang ketika putus asa maka mereka bunuh diri, atau seperti mereka yang memiliki masalah langsung mencari hal-hal duniawi seakan-akan itu menjadi solusi. Hidup kita berharga. Sesuai dengan firman Tuhan dikatakan ayat 14-15, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hiduplah dengan taat, lakukan hal yang benar, hal yang berkenan kepada Tuhan. Jangan ikuti hal-hal duniawi yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita berharga di mata Tuhan, maka mari buat hidup kita ini tetap benar, tetap menjadi berkat seperti lilin yang selalu bercahaya, menerangi kehidupan orang lain, menjauhkan hidup kita dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari hidup berkenan, hidup menjadi berharga di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami menyadari Tuhan kami berharga di hadapan-Mu. Berkati kami selalu Tuhan, tuntun kami agar kiranya rancangan yang indah dan kehidupan kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.